Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini diberi kesempatan kembali untuk beribadah, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, selamat pagi. Kita mulai ibadah pagi ini dengan menaikkan pujian, Ku datang ke hadirat-Mu. Hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulia nama-Mu di bumi, sembah mulia nama-Mu. Ku sembahkan di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembahkan di tempat yang maha tinggi, Allahku ya Raja. Ku datang ke hadirat-Mu, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulia nama-Mu di bumi, sembah mulia nama-Mu. Ku sembahkan di tempat yang maha tinggi, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembahkan di tempat yang maha tinggi, Allahku ya Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kita alami selama seminggu yang lalu, sepanjang tahun ini. Walaupun belakangan ini mungkin keadaan sebagian kita atau saudara-saudara kita mengalami kesuraman karena tekanan inflasi. Pada pertemuan Sarasehan 100 Ekonom 7 September yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa situasi dunia ini sangat kacau karena menghadapi tantangan krisis energi, krisis pangan, krisis utang. Kita berharap Tuhan memakai pemimpin kita mampu membuat kebijakan untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Kita terus bersandar pada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau memuji Tuhan, kita memasuki saat teduh.
Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya senantiasa. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sangat memerlukan Tuhan Yesus dalam segala aktivitas kita, baik di rumah, di luar, karena situasi saat ini sudah mulai susah. Tuhan Yesus menolong kita, Dia yang menyembuhkan kita, Tuhan Yesus yang menjaga kita dari semua godaan dan pencobaan, dan Dia yang memberi kita damai sejahtera. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Mari kita nyanyikan pujian dari Kemenangan Iman nomor 96. Kita menyanyikan 4 bait. Pada bait yang kedua diselingi musik. Nyanyian Kemenangan Iman 96. Aku memerlukan Dikau Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami seminggu yang lalu, sepanjang tahun ini. Kami ucap syukur Tuhan semua kebaikan-Mu. Tuhan,
pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur karena kami ada dan ada di rumah Tuhan. Kami ucap syukur ada kesempatan kami boleh beribadah kepadamu. Ini semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, Engkau mau sucikan kami, layakkan kami untuk layak memuji dan menyembah-Mu, untuk layak menerima berkat firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati Kau pakai anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di Gedung Seberang. Kau berkati imannya terus bertambah. Kau pakai guru-guru sekolah minggu. Kau mampukan semua guru-guru sekolah minggu dapat mengajar dengan penuh sukacita. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah gereja-Mu di tempat ini, semua gereja santapan rohani di seluruh Indonesia, bahkan santapan rohani di seluruh dunia, semua gereja Tuhan di seluruh dunia, kiranya dari pagi hingga malam hari, nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini, hanya di dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ayat pembimbing pada pagi hari ini dari Amsal 2 ayat 6 dan sampai dengan 8. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di balik statement hanya Yesus, tersembunyi suatu kekuatan, makna yang sangat dalam, suatu kunci untuk kita mengetahui kebutuhan kita yang paling hakiki, tugas kita selama hidup di dunia ini. Mari kita menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 110. Kita menyanyikan 4 bait, pada bait yang kedua diselingi musik. NKI 10, hanya Yesus.
Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacanya bersama-sama dengan cara bergantian. Mazmur 80 ayat 9 sampai dengan 20. Dimulai dari saya membacakan ayat yang ke-9. Dilanjutkan Bapak Ibu sampai dengan ayat 20. Mazmur 80 ayat 9 sampai dengan 20. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, di pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah, semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang menanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Berbahagialah kita yang mencintai firman Tuhan, membaca dan mampu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tibalah kita kembali memujikan pujian bagi Tuhan. Pujian ini syairnya terinspirasi dari Mazmur 23. Syairnya begitu indah, syairnya sangat menghibur kita. Bagi kita akan diberikan berkat sukacita sangat banyak asal kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian Nyanyian Kemenangan Iman nomor 131, dan sekolah minggu bisa mempersiapkan untuk pujian. Setelah pujian ini kita menyanyikannya 4 bait. Pada bait yang kedua diselingi musik. NKI 131, Tuhan jadi pemimpinku.
Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini giliran anak sekolah minggu akan mempersembahkan sebuah pujian buat Bapak Ibu, yaitu kelas Agape dan kelas Immanuel. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat buat kita untuk kita lebih rajin untuk membaca firman Tuhan. Ya, silakan. Puji Tuhan, pujian yang sangat indah dan memberkati kita semua. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu, terus maju di dalam Tuhan. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Linda Sugiarto. Firman Tuhan yang mungkin memperingatkan dan menegur kita, firman Tuhan yang mengubah kita, menguatkan kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, Ku Cinta Firman-Mu. Di
dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan pergumulan. Kami mau tetap mencintai firman-Mu. Karena dari sanalah kami akan memperoleh kekuatan untuk terus berjalan mengiring-Mu sampai ujung jalan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mulia dan kekal, yang terus menolong kami di tengah-tengah kelemahan kami. Terus kami boleh memperbaiki kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu, dan kami tahu Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Sekarang tiba saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami secara khusus untuk hamba-Mu yang lemah dan hina, untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu yang kekal dan mulia. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon kepada Bapa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang sekali kita boleh kembali datang untuk beribadah dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Ada beberapa saudara kita yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kita berdoa supaya Tuhan juga menolong mereka. Kita akan bersama-sama melanjutkan tema kita, setia untuk menjadi teladan. Sebenarnya ini adalah satu tema yang menggentarkan hati saya, karena sesungguhnya semua orang atau semua jemaat menuntut kami hamba-hamba Tuhan untuk menjadi teladan pastinya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam kebenaran firman, maka sesungguhnya bukan hamba Tuhan saja, tetapi kita semua dituntut untuk menjadi teladan. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat, dari siapapun kita bisa meneladani. Apa yang diperbuat menjadi satu inspirasi untuk kita teladani. Hari Selasa yang lalu, Kamis ya Pak? Selasa ya, saya numpang Pak Cacan. Kamis. Saya ke Darmais untuk check up. Nah, pada waktu saya masuk ke area rumah sakit, hujan, gerimis. Saya sampai di tempat parkiran itu ya, mau masuk. Tiba-tiba seorang anak muda memakai jas hujan begitu, dia pegang alat untuk membersihkan air yang menggenang di parkiran itu. Dia berhenti dan dia menyapa, "Selamat pagi Ibu." Wah, saya langsung berhenti, saya langsung, "Selamat pagi Dek, terima kasih." Kata selamat pagi menggerakkan saya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Dan saya memanggil dia dan saya mengucapkan, "Terima kasih, Engkau sudah memberikan salam kepada saya pagi ini. Tuhan memberkati." Dan saya masuk, dan rupanya ucapan yang begitu tulus itu memberikan kepada saya sebuah kekuatan untuk tidak kecewa, karena ternyata begitu saya sudah menunggu 2 jam, Dr. Walta salah menulis jadwal pemeriksaan. Harusnya saya Desember atau Januari, tapi nulisnya September. Saya sudah nunggu 2 jam, lumayan ya. Bang, dari pihak rumah sakit mengatakan, ibu kembalinya Desember atau Januari, bukan sekarang. Ya sudah. Jadi perjalanan yang panjang dan menunggu itu bisa membuat kesal. Tetapi ucapan yang tulus itu, kenapa saya mesti kecewa? Karena ada seorang yang memberikan kekuatan kepada saya. Apa yang dilakukan itu sangat sederhana, tetapi itu sebuah hal yang saya perlu teladani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya, bahkan bagi semua orang yang ditemui. Dan menjadi teladan itu bukan satu hal yang mudah. Itulah sebabnya sebelum Rasul Paulus mengungkapkan, hendaklah engkau menjadi teladan, Paulus selalu memberikan satu dasar teologis, doktrin. Bagaimana pemahaman yang benar tentang Tuhan, tentang kebenaran firman, itu akan menjadi dasar untuk dia melakukan, Timotius melakukan apa yang dituntut. Jadi pengetahuan yang benar tentang Tuhan, tentang iman, tentang kebenaran firman, itu akan mendasari apa yang harus dibuat. Jadi memang hampir semua surat Paulus begitu. Dia selalu memberikan nasihat, memberikan satu garis yang jelas tentang doktrin, tentang teologi yang benar. Setelah itu, karena engkau sudah mengetahui, karena engkau sudah paham tentang kebenaran ini, kamu harus melakukan apa yang kamu tahu gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh Paulus di dalam surat 1 Timotius. Dan kita tahu Timotius adalah seorang yang sangat muda, yang secara manusia kalau anak muda itu biasanya kan banyak dilecehkan ya, direndahkan begitu, anak muda tahu apa gitu ya, belum berpengalaman. Tetapi Paulus mengatakan, karena kamu sudah tahu kebenaran, kamu harus melayani jemaat yang tidak mudah, jemaat Efesus yang didirikan oleh Paulus, dan Paulus berkenan untuk menggembalakan di situ sekitar 3,5 tahun. Dan itu bukan hal yang mudah bagi Timotius yang muda untuk melanjutkan penggembalaan di situ. Tetapi Paulus meyakinkan Timotius bahwa walaupun kamu muda, kamu bisa asal kamu mau, yaitu menjadi teladan. Nah, kepada Timotius inilah Rasul Paulus memberikan garis yang sangat jelas bagaimana dia harus menggembalakan jemaat. Bukan hanya dengan pengajaran, bukan hanya dengan nasihat, tetapi dengan teladan. Artinya apa yang dilakukan oleh Timotius itulah yang harus diikuti oleh jemaat. Walaupun jemaat yang dilayani itu banyakkan orang tua, banyakkan orang yang berpendidikan tinggi mungkin, ada orang yang kaya di situ, tetapi ada satu kekuatan yang sudah dibekalkan oleh Paulus kepada Timotius yang muda ini untuk menjadi teladan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi teladan itu bukan hal yang mudah. Karena di sana kita harus menekan ego, menekan privasi kita. Kita harus mengalahkan diri kita, baru kita bisa menjadi teladan. Dan inilah tantangannya. Apa yang harus diteladankan oleh Timotius yang muda ini kepada jemaat Efesus? Mari, saya mengajak kita melihat dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Supaya nyambung begitu ya, enak untuk untuk dikaitkan, saya akan membacakan dari mulai ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah mendapatkan, saya akan membacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda,
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Beritakanlah dan ajarkanlah dan jadilah teladan. Satu urutan yang sangat jelas, tetapi pengetahuan Timotius sudah dibekali oleh Paulus. Dia tahu siapa yang dilayani, juru selamat Tuhan untuk semua orang dan khususnya untuk orang percaya. Jadi dasar pengajarannya jelas, dibawa kepada Kristus sang juru selamat. Nah, setelah pengetahuannya penuh, pengertiannya benar, dia mengatakan, Paulus mengatakan, kalau kamu sudah tahu, ajarkan, beritakan, dan jadilah teladan. Ada beberapa yang disebutkan apa yang harus diteladankan oleh Timotius kepada jemaat yang dilayani. Ada 5. Dan yang pertama kali disebut adalah tentang perkataan. Mengapa perkataan ditaruh nomor 1? Karena ternyata kalau kita melihat, perkataan itu selalu keluar dari hati, dari pikiran. Mulut kita ini menjadi gudang, pintu gudang. Di apa yang tersimpan di dalam hati kita, apa yang tersimpan di pikiran kita, itu biasanya keluar di dalam perkataan. Perkataan ini bisa menyatakan cinta kasih, bisa menyatakan kebencian, kemarahan, kekecewaan. Jadi lidah yang kecil ini bisa mengungkapkan kebencian, kemarahan, kekecewaan, apapun yang ada di dalam hati kita. Nah, Paulus mengatakan, hendaklah engkau menjadi teladan di dalam perkataan. Dari satu mulut yang sama, kita bisa memuji Tuhan. Tapi kita juga bisa merendahkan. Merendahkan apa saja? Merendahkan Tuhan, merendahkan orang lain. Kita tidak menghargai dari mulut yang sama. Dari mulut kitalah kita dihormati. Kita diajeni, kata orang Jawa. Saya mencoba untuk mengingat pepatah Jawa yang mengatakan, ajining diri dumunung ing lati. Yang orang Jawa tahu, yang orang Sunda nggak tahu, Toraja juga nggak tahu. Ajining diri dumunung ing lati. Artinya apa? Kehormatan hidup kita, diri kita, itu sangat tergantung dari mulut kita. Ajining raga gumantung ing busana. Jadi kita dihormati itu dari perkataan kita. Kita juga bisa dihormati karena pakaian kita. Itulah sebabnya ketika ke gereja kita pasti tidak akan pakai baju yang sembarangan, gitu ya. Dan kita pun di rumah pun juga, kalau di rumah ya terserah lah daster ya, ibu-ibu daster yang udah kumel pun dipakai ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pergi kan ya nggak mungkin gitu, karena lingkungan kita melihat diri kita itu ya dari pakaian. Tidak perlu mahal, tidak perlu branded, tidak perlu yang ratusan dan jutaan, tapi yang sopan. Perkataan begitu sangat penting, karena dari perkataan kita bisa menjadi teladan. Perkataan yang menjadi teladan bukan kita tidak bisa marah, bukan tidak boleh marah. Pada saat kita mengatakan sesuatu, kita bisa marah, kita mengatakan apa saja. Tetapi perkataan di dalam kemarahan yang tidak terkontrol, itu yang kadang-kadang akhirnya menjadi kita
tidak dihormati. Kita tidak diajeni, kalau kata orang Jawa. Perkataan kita bisa membunuh. Berapa orang dibunuh karena hanya perkataan? Mengapa engkau bunuh majikanmu? Iya, karena dia merendahkan saya terus-menerus. Kenapa engkau membunuh ini? Selalu dikatakan, iya karena saya dipojokkan, dihina, direndahkan. Perkataan saja. Tapi bukan hanya membunuh secara fisik, tetapi membunuh karakter. Perkataan-perkataan yang diungkapkan, yang dibolak-balik, yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, bisa membunuh karakter orang lain. Nah, ini bahaya sekali. Karena apa? Ketika kita tidak bisa menguasai perkataan, kita bisa menghina, kita bisa memfitnah, itu bisa membunuh karakter seseorang. Dan ini yang bahaya. Kepada Timotius yang muda, anak-anak muda biasanya lebih gampang terprovokasi untuk mengeluarkan kata-kata, ya karena masih muda, darah muda mendidih. Kalau dia tersinggung bisa ngamuk begitu. Paulus mengatakan, hendaklah engkau menjadi teladan di dalam perkataanmu. Intinya ketika kita berbicara, di sana ada sebuah kejujuran, sebuah kesungguhan, kasih. Memang kadang-kadang menyakitkan ketika kita menyampaikan, tetapi selalu ada unsur memperbaiki. Bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina. Saya tidak tahu kondisi jemaat Efesus pada saat itu, tetapi dari nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, saya bisa membayangkan kondisi jemaat Efesus pada waktu itu. Jemaat yang kaya, jemaat yang sudah ada yang banyak yang sudah tua secara umur, sudah banyak pengalaman. Tetapi kepada Timotius, Paulus mengatakan, hendaklah engkau menjadi teladan di dalam perkataan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita hendaknya memberikan kekuatan. Walaupun kadang kita sakit, tetapi kita menyampaikannya dengan kasih. Maafkan kalau di dalam penggembalaan, secara khusus saya, saudara ada yang tidak nyaman ketika saya diminta pendapat atau memberikan nasihat. Mungkin Anda, saudara, ada yang sakit hati, menyimpan, maafkan. Saya tidak punya maksud untuk merendahkan. Tapi saya hanya ingin kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saya manusia, perkataan saya bisa menyakiti saudara, tetapi percayalah, saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Kadang memang menyakitkan. Saya yakin saudara-saudara yang pernah berbicara kepada saya, kadang saya seperti keras begitu ya. Tetapi percaya, saya ingin menyampaikan sesuatu yang baik. Perkataan memang tidak mudah. Kita katakan pada saat yang tepat. Kadang-kadang kita mengatakan hal yang tidak tepat, sehingga itu melukai, mempermalukan, merendahkan. Itulah sebabnya pagi ini
kita kembali diingatkan untuk kita kembali mengendalikan perkataan kita. Efesus pasal 4 ayat 15 mengatakan demikian. Mari kita lihat. Efesus pasal 4 ayat 15. Kita bersama-sama baca bagian ini. Sorry, saya salah menulis. Efesus pasal 4 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Saya pun punya kelemahan. Saya tahu saya pasti kepleset di dalam perkataan. Di sini ada suami saya, di sini ada kakak ipar saya, di sini ada anak saya. Itulah sebabnya setiap kali kita harus menasehati diri kita. Perkataan kita harus membangun. Walaupun tidak mudah, karena justru ketika kita marah, kita tidak bisa mengendalikan diri. Perkataan-perkataan yang tidak perlu kita ucapkan itu keluar dari mulut kita dan bisa melemahkan orang lain. Yang kedua, hendaklah engkau menjadi teladan di dalam tingkah lakumu. Jelas ini adalah gerakan langkah tingkah laku di dalam kehidupan kita. Saya tidak bisa merinci tingkah laku yang bagaimana. Tentu kita menjadi contoh teladan di tingkah laku yang baik. Pada satu kesempatan yang sebenarnya kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, tindakan-tindakan yang kasar, tetapi kita bisa mengendalikannya. Bukankah ketika kita tidak terkendali kemarahan kita, kita akan membanting, menendang, atau lain sebagainya. Dan ini kita harus kendalikan. Supaya di dalam kehidupan kita ada satu kekuatan untuk menjadi teladan. Dan khususnya di tengah-tengah kemacetan Bekasi dan Jakarta, jalan raya adalah tes yang paling gampang. Apakah kita bisa mengendalikan tingkah laku kita? Ada saatnya kita harus marah, tetapi kita ya sabar. Oh, dia nggak tahu. Ini harusnya boleh boki bolang, ya. Apa itu? Belok kiri boleh langsung. Tapi orang ini mungkin nggak tahu. Kita di belakang, kesel setengah mati. Udah diklakson, nggak ngerti juga, gitu. Udah gitu buru-buru lagi, telat lagi, gitu ya. Kita rasanya pengen, itulah sebabnya kadang-kadang terjadi kan, turun, gedor, berantem, akhirnya bukannya cepat tapi lambat. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Nah tentu saja di sini nggak ada ya, di luar sana, gitu ya. Kekesalan itu, ya kalau senyum-senyum sedikit ya nggak apa-apa lah. Ya mungkin ada pengalaman, tetapi kan nggak sampai gedor begitu kan ya, nggak sampai itu gitu. Ya ada kekesalan, oke. Tetapi kita harus kendalikan supaya tindakan kita tidak mempermalukan Tuhan. Kita harus mengingat status kita sebagai orang percaya, mengendalikan diri supaya kita tidak melakukan hal yang tidak perlu kita lakukan. Dan yang ketiga, Paulus mengatakan, hendaklah engkau menjadi teladan di dalam kasihmu. Kasih, sebuah kebajikan
tinggi di dalam kehidupan ini. Dan kasih itu hanya anugerah Tuhan. Kasih yang harus diteladankan oleh Timotius adalah kasih yang dikerjakan oleh kasih Tuhan. Menarik sekali ketika saya merenungkan bagian ini. Saya mencoba kembali melihat ke Ibrani, ke Korintus. Apa itu kasih? Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu dijelaskan. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah, panjang sekali. Tetapi iman hanya disebut satu ayat saja di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Pengharapan itu seperti sauk. Jadi pendek sekali. Tetapi kasih dijelaskan begitu sangat gamblang, begitu detail. Karena memang kasih itu memiliki satu kekuatan kebajikan yang tidak bisa dilawan oleh apapun. Itulah sebabnya Paulus mengatakan antara iman, pengharapan dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Karena kasih itu bisa menjadi kekuatan pengharapan kita, menjadi kekuatan iman kita, dasar kasih. Nah, kasih yang harus dikerjakan oleh Timotius di dalam pelayanannya sebagai gembala muda di Efesus. Dia katakan kasih yang tulus, ikhlas. Kasih yang tulus, ikhlas itu pasti akan teruji oleh waktu. Kasih yang tulus ikhlas itu akan teruji oleh kondisi, keadaan, waktu panjang, kondisi keadaan yang sebenarnya tidak mudah untuk kita mengasihi, tetapi kita bisa melakukan. Kasih yang sebenarnya kita tidak bisa kerjakan dengan kekuatan kita, hanya oleh karena kemurahan Allah. Kasih selalu dilakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi selalu untuk orang lain. Dan itu diteladankan sendiri oleh Kristus. Kasih itu harus adil. Senternya bukan diri kita, tetapi orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini sedang ditarik untuk membuat manusia itu menjadikan dirinya sebagai center, sebagai pusat. Kita sudah tahu apa nama kata privacy. Privasi. Secara pribadi ini privasiku nih, privacyku nih, gitu ya. Dan privasi itu didukung oleh hak asasi manusia. Jadi kalau menurut privasi dan hak asasi manusia, kita ini orang yang bebas melakukan apa saja. Saya bebas melakukan apa saja, saya bebas ngomong apa saja, saya bebas membeli apa saja. Ini privasiku. Dan ketika kita mengatakan ini privasiku, ini privasiku, ternyata itu menarik kita untuk menutup ruang hati kita. Saya membaca sebuah buku yang sangat bagus sekali. Dia katakan begini, orang yang menjunjung tinggi privacy atau privasi, dia tidak akan pernah bisa menyediakan ruang hatinya untuk orang lain. Jadi orang yang terlalu tinggi menjunjung privacy, hatinya itu penuh dengan dirinya. Jadi tidak ada ruang untuk orang lain. Tetapi kalau kita melihat di dalam kebenaran firman, Tuhan Yesus mengajarkan diri sendiri. Dia mengatakan apa? Dia datang dari surga, dari atas menjadi sama dengan manusia, rendah menjadi hamba. Untuk siapa? Untuk manusia yang berdosa.
Dia rela meninggalkan kemuliaannya untuk menolong manusia yang berdosa yang seharusnya dilibas habis, dimusnahkan. Tetapi dia datang menjadi daging, memberikan keterbatasan. Dia tidak memiliki privacy sama sekali. Tatkala dia capek, orang masih cari dia harus layani, dia harus ini. Oh, luar biasa. Dan ternyata memang seorang yang memiliki kasih, dia harus memiliki ruang di dalam hatinya untuk memberikan waktu kepada sesama, untuk memberikan telinga kepada sesama, untuk memberikan rumahnya untuk sesama, untuk memberikan uangnya kepada sesama. Dan inilah yang namanya kasih. Dan saudara bisa menemukan, kita bisa menemukan itu di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, lengkap, sempurna. Dia memberikan ruang hidupnya, semuanya dia berikan. Hatinya, kebebasannya, dia sudah mengenal, waduh saya kalau nolong ini rugi, saya dapat apa, gitu ya. Ini orang juga musuh saya gitu. Tapi dia masih mengeluarkan uang, masih merawat semalam suntuk. Ya inilah kasih yang Tuhan mau Timotius miliki di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan menuntut ruang di dalam hati kita untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Ruang kasih, ruang di dalam sebagian hati kita untuk orang lain mendapatkan apa yang diperlukan. Timotius yang sangat muda dituntut untuk mengasihi jemaat dan menjadi teladan. Karena ketika kita bisa mengasihi, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Saudara, di mana kita menaruh kebahagiaan kita? Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak kekal, fana, sementara. Seorang pengusaha dari Afrika Selatan, waktu ditanya, menurut kamu apakah kebahagiaan itu? Saya punya 4 kebahagiaan. Yang pertama, ketika saya bekerja dan mendapatkan uang yang banyak, saya bahagia. Tetapi itu tidak lama, hanya sementara. Yang kedua, tatkala saya mendapat proyek yang besar dan saya tahu di situ ada keuntungan yang luar biasa. Tetapi itu sementara. Saya bahagia ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan, baju yang mahal, arloji yang mahal, rumah yang mahal, mobil yang mahal. Tetapi semua itu hanya sementara mampir di dalam hati saya. Sampai satu saat saya diminta oleh teman saya untuk menyumbangkan kursi roda untuk anak-anak cacat. Saat itu saya hanya mau menyetor uang, tetapi teman saya bilang, jangan. Kamu sendiri yang harus menyerahkan kursi roda ini kepada anak-anak. Dia menyaksikan bagaimana anak-anak cacat itu tertawa ya sambil pakai kursi rodanya, berkejaran gitu ya, sama teman-temannya tertawa. Dia mengatakan, oh saya bahagia sekali. Yang pada saat dia menikmati kebahagiaan itu, ada satu anak yang memeluk dia. Dia bilang, kenapa nak? Apalagi yang kau butuhkan? Bapak, saya mau lihat
wajah Bapa. Supaya nanti kalau di sorga saya masih mengenali wajah Bapa. Supaya nanti di surga pun saya masih bisa berterima kasih kepada Bapa. Saudara, kasih yang seperti itu yang dituntut di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Seringkali kita berhitung, saya mungkin juga di sana dan jika Pak ada, ketika kita dituntut untuk mengasihi, kita masih berhitung antara untung dan rugi. Biarlah kita didorong untuk menjadi teladan. Timotius yang muda menjadi teladan di dalam kasih. Kita pun juga akan menuntut diri kita. Kita tidak menuntut orang lain, tetapi menuntut diri kita untuk menjadi teladan. Yang keempat, teladan di dalam kesetiaan. Setia, bisa dipercaya di dalam segala hal. Itu menyangkut seluruh kehidupan kita, entah itu talenta, kemampuan, harta, kedudukan, jabatan. Kita dituntut untuk setia melakukan atas dasar kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Paulus sangat mempercayai Timotius karena dia melihat di dalam diri Timotius ada satu kesetiaan yang konsisten. Mari kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-18. Paulus tidak hanya memiliki Timotius, tapi memiliki beberapa orang yang sebenarnya bisa dipercaya. Tetapi di dalam Timotiuslah dia mendapatkan kesetiaan yang sesungguhnya. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Saya akan membacakan. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antara mereka Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Paulus menemukan kesetiaan pada Timotius yang sangat muda. Dia bisa dipercaya. Walaupun secara fisik Timotius bukan seorang yang sehat. Karena kalau kita melihat ternyata Timotius ini memiliki masalah di lambung, ya, suka asam lambungnya naik kalau stres, ya. Itulah sebabnya ya sudahlah minum sedikit anggur supaya kamu ini jangan mabok gitu ya, anggur dikit untuk bantu pencernakan, gitu ya. Jadi Timotius ini secara fisik lemah, secara umur muda, tetapi dia dipercaya. Kita diminta untuk setia di dalam mengatur kehidupan kita, apapun yang ada di dalam diri kita. Waktu kita dipercaya oleh Tuhan 24 jam. Untuk apa kita mengisi waktu? Kita dipercaya, diberikan harta. Adakah kita bisa mengelola dengan setia? Kita diberikan kedudukan. Apakah kita setia untuk mengelola, dan di dalam semua yang Tuhan anugerahkan kita bisa menjadi teladan. Kesetiaan selalu diukur atau dibuktikan oleh waktu. Saat sukses
tetap setia, tetap rendah hati. Saat tidak ada kedudukan, tetap setia. Saat tidak ada tepuk tangan, tetap setia. Ya, itulah pelayanan yang diminta oleh Paulus kepada Timotius. Kesetiaan selalu terukur oleh waktu dan perubahan. Perubahan kita menjadi sukses dan menjadi kaya, menjadi apa? Kesetiaan itu akan menjadi tes untuk kita. Dan yang terakhir, Paulus menasihatkan Timotius untuk menjadi teladan di dalam kesuciannya, kesucianmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kota Efesus itu adalah tempat penyembahan berhala yang sangat menjunjung tentang ini ya, wanita gitu ya. Jadi ada satu dewi namanya, maaf Bu Diana sama Dewi Diana. Nah, ini yang disembah mereka gitu ya. Tetapi yang repotnya itu berhala-berhala di Efesus itu, bentuknya itu tuh ke arah pornografi gitu ya. Bentuk-bentuknya itu membangkitkan gairah seks gitu. Jadi di sana itu akhirnya terjadilah kemaksiatan secara kehidupan seksual begitu. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada Timotius, jaga kekudusan kamu. Kenapa? Karena anak muda itu kan lihat temennya senang, lihat temennya yang hura-hura, lihat temennya yang gitu kan. Kok saya ini ya masih muda suruh jadi ini gitu ya. Waduh, gak enak. Emang selalu kalau hamba Tuhan yang muda itu dihadapkan dengan tantangan untuk ini gitu loh. Jadi di gereja ini, kebetulan di gereja ini nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang kan ada gereja-gereja yang aneh juga gitu ya. Udah malam minggu habis ibadah ke sana ini dugem lah. Habis ibadah dugem. Lah, terus gimana? Nah, ini satu hal yang nggak mudah bagi Timotius. Matanya lihat ya, teman-temannya yang sebaya melakukan apa yang mereka suka, tetapi dia harus ya baca Alkitab, tetap tenang, gak boleh marah sembarangan kayak gitu ya. Gak mudah. Tetapi Paulus mengatakan, kamu harus menjadi teladan di dalam kesucianmu. Dan dasarnya itu sudah jelas. Paulus percaya, tadi saya sudah sampaikan, sangat percaya. Mengapa? Karena memang pada dasarnya Timotius itu sudah dipersiapkan di dalam keluarganya untuk menjadi teladan. Hati iman yang murni. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama. Ini mulut saya ini sudah susah di ini ya. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kelima. Mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Paulus punya keyakinan Timotius ini memiliki iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas itu adalah iman yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan benar, hidup dengan benar. Itulah sebabnya Paulus sangat percaya jemaat Efesus yang tidak muda itu diserahkan kepada Timotius yang muda. Karena memang ada dasar-dasar yang dilihat dari diri Timotius oleh Rasul Paulus. Dia memiliki iman yang tulus ikhlas, dia memiliki kasih yang tulus ikhlas, dia memiliki kekuatan untuk menjaga kekudusan, dan dia melihat itu. Dan yang jelas, ya sudah memperingatkan jauh-jauh hari bahwa Timotius harus hidup di dalam firman Allah. Itu yang menjaga Timotius. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Sekarang kita tidak hidup seperti di Efesus. Tetapi kita berada di dalam satu zaman yang kita bisa melakukan apa saja yang tidak kudus. Hanya melalui sekeping benda yang saudara bisa pegang. Di sana kita bisa berselancar dengan bebas tanpa orang tahu. Di sana kita bisa membuka apa saja, mau yang baik, yang jahat, yang suci, yang berdosa, semua ada di sana. Hanya iman yang tulus ikhlaslah. Dan satu kekuatan untuk mau hidup kudus yang akan membuat kita tidak akan pernah membuka hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara ada yang melakukan itu, stop. Penuhilah pikiran kita dengan hal yang kudus, supaya perjalanan hidup kita akan aman. Kita bisa menjadi teladan ketika kita kuat memegang kehidupan kudus, kehidupan yang suci dimanapun kita berada. Di tengah-tengah dunia yang semakin rusak dan jahat ini, biarlah kita memiliki satu keputusan. Saya harus tetap menjaga kehidupan kudus untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Kita semua dituntut. Saudara bisa menuntut saya juga bisa menuntut saudara, karena kita saling akan menjadi berkat, memberkati. Dan saya pun banyak menjadikan saudara menjadi teladan saya. Mau tahu apa yang menjadi teladan saudara untuk saya? Mau tahu? Mau? Rahasia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kuatkan kami untuk menjadi teladan, walaupun itu tidak mudah, karena menyangkut ego kami. Tapi kami mau belajar kepada Timotius yang muda, yang dipercaya oleh Paulus, karena memang dia bisa dipercayai untuk menjadi teladan. Biarlah setiap kami menuntut diri kami untuk menjadi teladan, bukan menuntut orang lain, karena kami akan banyak kecewa. Tapi ketika kami menuntut diri kami untuk menjadi teladan, kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi teladan bukan hal yang mudah. Tetapi ini semua adalah proses. Dan kita harus terus belajar dan belajar. Dan untuk belajar itu adalah pekerjaan seumur hidup kita. Baik, kita akan memberikan respon terhadap firman Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kantong merah adalah persembahan rutin untuk kas gereja. Dan kantong biru adalah persembahan untuk diakonia. Ini bagi saudara-saudara kita masuk rumah sakit, yang perlu bantuan, perhatian, bukan bantuan sepenuhnya seperti apa, tapi perhatian dari gereja. Mari kita bersama-sama akan mengiringi persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 263. Penuhilah pialamu hari ini. Kata hari ini bagi semua berkat dalam kehidupan.
dalam doa syafaat. Dan kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Biarlah di dalam hati, pikiran, perasaan kita akan mengaminkan demikian. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak. Semua karena kasih dan karunia Tuhan semata-mata. Terima kasih dalam menjalani kehidupan kami sebagai umat pilihan, sebagai umat tebusan, sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh merasakan pimpinan, pemeliharaan, perlindungan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur boleh melewati hari demi hari. Dan kalau sekarang ini kami terus akan menjalani kehidupan ke depan dengan situasi ekonomi dunia yang berat dan sulit. Kami yakin dan percaya Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap menolong kami. Engkau tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang 1 minggu yang akan kami jalani. Dalam kami bekerja, dalam kami berkarir, dalam kami berbisnis atau berusaha. Juga anak-anak kami dalam studi atau pendidikan mereka. Tuhan sertai kami, pimpin kami, tolong kami. Supaya bersama dengan Engkau kami boleh meraih prestasi yang baik. Bersama dengan Engkau kami boleh meraih hasil yang lebih baik lagi. Supaya walaupun kami menghadapi kehidupan yang tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kami boleh melewati kehidupan dengan baik dan sejahtera. Tuhan, kami sadar ada saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka
yang bergumul dengan masalah kebutuhan hidup, masalah kebutuhan ekonomi, biaya pendidikan anak-anak. Tuhan, Kau tetap tolong, Kau akan memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, khusus kami berdoa untuk Diaken Bong Janen. Hari Selasa akan kemo kembali dan ada penyedotan cairan, biarlah Kau akan tolong. Terima kasih kalau dia sekarang sudah bisa makan, bisa masuk makanan di dalam perutnya. Biarlah ini akan membuat dia bisa kuat untuk menghadapi proses kemo yang masih akan terus berlangsung sampai Januari 2023. Engkau tolong jamah sembuhkan dia, karena dia sangat rindu untuk terus boleh melayani bersama-sama dengan kami. Dengar kerinduan dia Tuhan, kabulkanlah seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, berdoa untuk anak-anak muda dalam pergumulan dengan pasangan hidup. Engkau tolong Tuhan, pertemukan mereka dengan orang-orang yang seiman untuk membangun rumah tangga yang benar sesuai dengan firman. Pergumulan dengan karir dan masa depan anak-anak muda-Mu, kami juga tetap serahkan kepada-Mu. Kau akan tolong. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu di ke dalam tangan-Mu. Kalau Engkau sudah memulai pekerjaan Tuhan dalam gereja-Mu ini, kami yakin Engkau akan meneruskannya sampai akhir zaman. Gereja-Mu tetap eksis, gereja-Mu tetap bisa menjadi berkat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau akan tolong khusus para pemimpin bangsa yang memerintah dan mengelola kehidupan berbangsa ini. Engkau akan tolong Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan juga Menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka bisa bekerja dengan baik untuk kemajuan bangsa ini. Khususnya saat-saat menghadapi harga-harga yang melonjak. Kau tolong pemerintah mampu untuk mengendalikan harga-harga, supaya tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi yang membuat kehidupan semakin sulit. Kami berdoa untuk dilema pemerintah pada saat menaikkan BBM, terjadi demo di mana-mana, tetapi kok tolong supaya semua tetap dapat dikendalikan. Kami juga berdoa untuk usaha pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kau akan tolong supaya tetap dijalankan dengan baik, sampai akhirnya pandemi ini akan bisa berlalu, kehidupan kami akan kembali menjadi bebas, normal kembali seperti sebelum terjadi pandemi. Kami serahkan juga keadaan dunia ini. Kau akan tolong Tuhan, karena perang antara Rusia dan Ukraina juga masih menjadi bagian kehidupan yang mempersulit masyarakat dunia ini. Dan kami terus berdoa Engkau akan tolong supaya konflik-konflik yang terjadi pada belahan dunia yang lain, ancaman Cina terhadap Taiwan, juga konflik antara Israel dan juga Palestina atau Gaza yang juga belum berakhir, kami tetap mohon Kau akan tolong supaya semua dapat diatasi dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima persembahan kami, dan Kau akan pakai untuk menjadi kemuliaan nama-Mu, untuk memperluas pekerjaan-Mu mulai gereja di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah terulur dengan berkat yang berlipat ganda. Sebentar lagi kami akan meninggalkan rumah-Mu, kembali menjalani kehidupan kami sepanjang satu pekan ini. Tuhan, pimpin kami, sertai kami, jaga, lindungi, dan berkati kami. Dengar doa kami bersama Bapa, karena kami telah menaikkan doa syafaat ini di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik, mari kita bersama-sama akan bangkit berdiri. Kita akan menjalani kehidupan sepanjang satu pekan ini dengan terus berdoa dan memohon, Tuhan jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita untuk dijadikan sebagai berkat, menjadi terang bagi sesama kita. Sekarang mari kita berikan hormat kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan jalani kehidupan kita sepanjang satu minggu yang akan berjalan ini dengan terus mengandalkan Tuhan, supaya kita boleh menjadi teladan dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang angkatlah hatimu, tinggalkan rumah ibadah ini dengan menerima berkat
daripada Tuhan. Kiranya Bapa, sumber segala berkat, dan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera, dan Roh Kudus, sumber sukacita kita, akan menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi saudara semua.